Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Misbahusur. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ilmu hadis yang berjudul ilmu jarh wa ta'dil. Dalam hal ini, yang pertama saya akan menerangkan tentang apa itu pengertian dari jarh wa ta'dil. Terus yang kedua, sebab-sebab orang dikenakan jarh wa ta'dil. Yang ketiga, syarat seorang kritikus. Terus yang keempat yaitu tingkatan jarh wa ta'dil. Terus yang kelima, kegunaan ilmu jarh wa ta'dil. Dan yang terakhir, kitab-kitab apa saja yang membahas tentang jarh wa ta'dil. Terus sini, pengertian jarh wa ta'dil menurut bahasa. Jarh menurut bahasa adalah luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menyebabkan jatuhnya keadalan seorang perawi, yang diambil dari bahasa Arab dan merupakan masdar dari kata jaroha. Sedangkan kata kedua yaitu al-adlu. Secara bahasa adalah artinya apa yang lurus dalam jiwa, lawan kata dari durhaka. Dan seseorang yang adil artinya di sini tuh kesaksiannya tentang hadis tersebut bisa diterima. Sedangkan menurut istilah, artinya jarh artinya terlihat sifat dari seorang perawi yang dapat menjatuhkan keadalannya, sehingga dikhawatirkan akan menjadi rusak hafalan atau ingatan hadisnya, sehingga menyebabkan riwayatnya melemah atau bahkan ditolak. Sedangkan at-ta'dil menurut istilah adalah pengsifatan seorang dengan sifat-sifat yang mensucikan, sehingga nampak keadalannya dan menyebabkan hadis-hadis yang diriwayatkannya menjadi diterima. Sedangkan yang dimaksud dengan adalah atau al-adlu di sini adalah orang yang tidak nampak darinya sesuatu yang rusak, sesuatu yang merusak agamanya. Nah, terus selanjutnya, sedangkan ada definisi lain yang menyebutkan ilmu yubhasu an ruwah min haitsu ma warada fi sa'tihim mimma yasnihim aw yuzakkihim bi alfazi mahsusah, atau yang bisa diartikan dengan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Nah, jadi dari beberapa definisi yang saya sebutkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang sifat-sifat yang menyebabkan cacatnya seorang perawi dan juga sifat-sifat yang menyebabkan seorang perawi dianggap adil, dengan memakai kata-kata khusus untuk menerima atau menolak hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tersebut. Nah, selanjutnya adalah sebab-sebab orang dikenakan jarh wa ta'dil. Jadi menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebab-sebab seorang perawi dikenakan jarh ada banyak hal. Akan tetapi semua berkisar pada 5 macam saja, yaitu bid'ah, yang pertama bid'ah, yang kedua mukhalafah, yang ketiga ghalat, yang ketiga jahlatul hal, yang terakhir dakwatul inqita. Yang pertama bid'ah, yang bisa didefinisikan, yang dimaksud bid'ah di sini adalah melakukan tindakan tercela di luar
ketentuan syar'i. Orang yang disifati dengan bid'ah ada kalanya tergolong orang yang dikafirkan dan ada kalanya orang yang difasirkan. Mereka yang dianggap kafir adalah golongan Rafidhah. Yang mereka dianggap fasik adalah golongan yang mempunyai keyakinan atau i'tikad yang berlawanan dengan syariat Islam. Terus sebab kedua adalah mukhalafah atau mukhalafatus sikot ya, lebih tepatnya, yaitu hadis yang diriwayatkannya itu bertentangan dengan seseorang yang memiliki tingkat hafalan lebih tinggi. Jadi hadis yang diriwayatkan orang yang memiliki tingkat kehafalan lebih rendah itu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih terpercaya. Orang yang lebih terpercaya bahasanya hafalannya lebih kuat, lebih terpercaya dan lain sebagainya. Jika bertentangan, maka hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bertentangan tadi bisa menjadi hadis mungkar atau mungkin hadis syadz. Terus golat. Yang dimaksud dengan golat ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. Jadi misalkan salah sedikit, itu berarti sudah termasuk golat. Terus yang keempat adalah jalatul hal, ialah tidak dikenal identitasnya. Maksud perawi yang belum dikenal identitasnya adalah hadisnya tidak dapat diterima. Jadi jahalatul hal itu maksudnya orang yang meriwayatkan itu nggak jelas ini siapa kok tiba-tiba meriwayatkan gitu. Terus yang kelima yaitu dakwatul linkito. Dakwatul linkito itu artinya diduga keras sanadnya terputus. Misalnya mendakwa perawi mentadliskan. Dakwatul linkito itu maksudnya orang yang dicurigai sanadnya itu terputus gitu. Nah, terus slide selanjutnya syarat seorang kritikus. Nah, kan pekerjaan melakukan jarh wa ta'dil itu merupakan sesuatu yang berat karena menyangkut kehormatan serta nama baik dari seorang perawi yang akan diterima ataupun ditolak hadisnya. Oleh karena itu, tidak boleh asal orang yang melakukan pekerjaan ini. Oleh sebab itu, para ulama memberikan beberapa syarat kepada setiap orang yang dibolehkan melakukan pekerjaan ini, yaitu pertama, orang itu harus alim, berilmu. Alim itu artinya berilmu. Jadi dia itu alim, soleh gitu. Terus yang kedua bertakwa. Nah, selain dia berilmu juga dia itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus warok. Syarat ketiga warok, yaitu menjauhi maksiat, menjauhi sesuatu yang subhat, menjauhi dosa-dosa kecil, menjauhi sesuatu yang makruh dan lain-lain. Warok. Terus yang keempat, orangnya harus jujur. Terus syarat kelima, orangnya itu harus tidak boleh fanatik terhadap suatu golongan. Karena ini ditakutkan nanti akan, jika ada hadis yang menentang golongan yang dia fanatik kepadanya, bisa-bisa sama dia ditentang. Oleh karena itu, salah satu syarat menjadi seorang kritikus tentang jarh wa ta'dil itu adalah menjauhi fanatik golongan. Terus alias bersifat netral ya. Menjauhi fanatik golongan bisa jadi bersifat netral. Terus yang keenam, syarat keenam itu memahami sebab-sebab mentajwihkan dan mentakdilkan. Jadi dia itu paham, oh kenapa orang ini dikenakan jarh dan kenapa orang ini disebut adil. Apabila syarat ini tidak terpenuhi satu saja, maka periwayatan
maka apa yang diputuskan oleh seorang tersebut tidak sah, alias orang tersebut tidak bisa dianggap sebagai kritikus tentang jarh wa ta'dil. Terus next. Nah, tingkatan ta'dil. Nah, lanjut yaitu tingkatan ta'dil. Nah, tingkatan ta'dil itu di dalam buku yang saya pelajari itu dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama adalah madalla alal mubalik fit tawsik au kana ala wazni fa'ala, atau yang di PowerPoint itu yang menggunakan kalimat superlatif di dalam pentadilannya atau menggunakan wazan af'ala. Seperti yang kita pelajari di dalam bahasa Arab, wazan af'ala itu berarti artinya bisa dikatakan yang paling gitu. Contoh, ahsan berarti orang yang paling baik gitu. Ajmal berarti orang yang paling ganteng, atau abiyat sesuatu yang paling putih gitu kan. Berarti wazan af'ala adalah wazan yang bisa dikatakan paling gitu. Jadi contoh di sini di dalam tingkatan ini yang pertama itu fulanun asbatun nas. Nah, jadi artinya fulan adalah orang yang paling terpercaya. Nah, itulah. Tingkatan pertama adalah itu dengan kata-kata af'ala biasanya. Lanjut tingkatan kedua. Tingkatan kedua kalau di buku di sini disebutkan summa ma ta'akkada bi sifatin aw sifataini min sifatit tawsik kasikotin sikoh aw sikoti sabit. Jadi kalimat kedua itu dengan menggunakan kaidah takkid. Nah, takkid yaitu ditekankan, itu penekanan. Ada penekanan di dalam lafadznya. Contoh ya, fulanun sikot sikoh, atau yang bisa diartikan fulan tuh orang yang sangat terpercaya. Nah, jadi kalau tingkatan satu tadi paling terpercaya, tingkatan kedua itu sangat terpercaya. Lanjut kepada tingkatan ketiga. Kalau di buku sini dikatakan sebagai ma'ubbiwa anhu bi sifatin dalatin ala tausik min ghairi taukid kasikotin au hujjatin. Jadi menggunakan kalimat yang menggunakan pensikohan tanpa adanya penguatan. Seperti kata fulanun sikoh. Jadi fulan adalah orang yang terpercaya. Gak ada takkidnya, juga tidak dikasih wazan af'ala. Jadi kalau tingkatan pertama tadi fulan adalah orang yang paling terpercaya, tingkatan kedua itu fulan orang yang terpercaya banget, tingkatan ketiga itu fulan orang yang terpercaya. Nah, terus lanjut ke tingkatan keempat. Tingkatan keempat, madalla ala ta'dil min duni is'awi bidob, yaitu menggunakan kalimat yang mengutarakan tentang ketakdilannya, tetapi tidak mengisyaratkan kekuatan hafalannya atau kedobetannya. Contoh, menggunakan kalimat la ba'sa bihi, fa innahu la ba'sa bihi, atau yang artinya tidak apa-apa. Jadi kalau tingkatan pertama yang paling terpercaya, tingkatan kedua terpercaya banget, yang tingkatan ketiga itu terpercaya. Nah, tingkatan keempat tidak apa-apa. Dia tidak apa-apa untuk meriwayatkan hadis. Jadi di situ tuh kalimatnya mengisyaratkan bahwasanya dia itu orang yang adil,
tetapi tidak mengisyaratkan tentang kuat, bahwasanya hafalannya itu benar-benar kuat. Seperti yang berada di tingkatan 1, 2, 3 itu kan disyaratkan bahwasanya yang dihafal orang itu benar-benar kuat, tetapi kalau tingkatan keempat itu tidak kata-katanya tidak mengisyaratkan tentang kekuatan hafalannya, tetapi hanya mengisyaratkan tentang bahwasanya orang itu adil. Terus tingkatan kelima malai syafihi dalalatun ala tausik awit tajrih. Nah, yang kelima itu yang kata-katanya tidak mengindikasi tentang bahwasanya orang itu tidak mengindikasi tentang pensikohan atau pencelaan. Jadi kalimat yang digunakan itu tidak cenderung untuk meyakinkan bahwasanya orang itu adil, dan juga kalimatnya tidak mengatakan bahwasanya orang itu kena jarah atau kena celaan gitu. Jadi tengah-tengah. Contoh kalimatnya itu fulanun syekh, yaitu artinya fulan seorang syekh gitu kan. Tetapi tidak mengindikasi bahwasanya orang tersebut itu benar-benar sikoh gitu. Tidak mengindikasi bahwasanya orang tersebut benar-benar terpercaya. Hanya kalimat fulanun syekh atau fulan seorang syekh gitu. Tidak mengindikasi bahwasanya kalimat tersebut benar-benar pensikohan, tapi juga tidak mengindikasi bahwasanya kalimat tersebut celaan. Nah, itu. Untuk tingkatan terakhir dalam takdil, yaitu tingkatan dalam buku Ma'as aro bil qurbi minat tajrih. Menggunakan kalimat yang cenderung mencela. Tidak mencela secara langsung ya, tapi cenderung gitu. Condong ke mencela. Contoh, fulanun solihul hadis, atau fulan hadisnya lumayan. Nah, itu kan tidak mengisyaratkan untuk bahwasanya tidak mengisyaratkan kalau fulan itu seorang yang sikoh, dan juga tidak mengisyaratkan secara langsung bahwasanya fulan itu seorang yang tercela, tetapi dia itu lebih condong kepada tercela, hadisnya lumayan gitu. Contohnya itu solihul hadis, fulan solihul hadis, fulan itu hadisnya lumayan. Nah, untuk hukum tingkatan-tingkatan takdil yang ada di atas tadi, amma maratib salis al-ula fayuhtaju bi ahliha wa in kana ba'duhum aqwa min ba'di. Untuk tingkatan 3 yang paling atas ya, 3 yang paling atas itu bisa dijadikan sebagai alasan atau bisa dijadikan sebagai hujah gitu. Meskipun salah satu dari mereka itu lebih kuat gitu. Jadi yang tingkatan pertama itu yang paling kuat, keduanya tingkatan yang kedua, terus baru tingkatan yang ketiga. Nah, terus wa amal maratib rabi wal khamisa arabi'a wal khamisa wala yuhtaju bi ahlihi ma walakin yuktabu hadisuhum wa yuhtabar. Untuk tingkatan keempat dan kelima, hadis yang diriwayatkan mereka tidak dapat dijadikan sebuah hujah atau tidak dapat dijadikan sebuah alasan. Akan tetapi hadis-hadis mereka boleh ditulis dan diuji kedobitannya. Diuji kedobitan mereka dengan membandingkannya dengan hadis-hadis dari perawi yang lebih sikoh dan lebih dobit.
Jika hadis yang diriwayatkannya sesuai dengan hadis dari orang yang lebih dobit, maka boleh dijadikan hujah atau alasan. Jika tidak sesuai, maka akan ditolak. Terus, wa amma ahlul maratib asadisa falyuhtaju bi ahliha walakin yuktabu hadisahum li i'tibari faqat dunal ihtibar wa zalika li zuhuri amrihim fi adami dobat. Sedangkan untuk hadis ke-6, hadis yang tingkatan adil yang terakhir, mereka tidak bisa dijadikan sebuah alasan utama, melainkan hanya sebagai perbandingan saja, bukan untuk pengujian karena mereka tidak dobit. Yaitu tingkatan jarh ya. Tingkatan jarh. Oke. Tingkatan jarh juga yang saya pelajari di buku itu ada 6. Yang pertama, madalla alal talyin, atau yang terbukti kata-katanya menggunakan kata-kata yang terbukti adanya kelemahan di dalam kata-kata tersebut. Dan ini adalah yang paling ringan dalam tingkatan jarh. Contoh, fulanun layyinul hadis. Jadi hadis yang diriwayatkan fulan itu lemah. Atau fihi maqal, atau perawinya itu diperbincangkan gitu. Atau contoh yang lain, fihi da'fun. Ada yang lemah dari periwayatan hadis tersebut. Terus tingkatan kedua itu di bawahnya tingkatan pertama berarti ya. Tingkatan kedua yaitu menunjukkan ketidakbolehan dalam penggunaannya. Masuri habadil ihtijat bihi wa sababihi, menunjukkan ketidakbolehan atau penggunaannya sebagai hujah. Contoh, fulanun la yuhtaju bihi. Fulan tidak boleh, hadis yang diriwayatkan fulan tidak boleh dijadikan hujah. Itu kan secara langsung. Ia memiliki hadis-hadis yang mungkar, contohnya lahu mungkar, lahu manakir. Terus tingkatan yang ketiga yaitu masyuriho bi adami kitabati hadisihi wa nahwihi, yang menunjukkan ketidakbolehan di dalam penulisan hadisnya atau sesuatu darinya. Contoh, fulanun la yuktabu hadisahu. Jadi hadis yang diriwayatkan fulan tidak boleh ditulis. Itu tingkatan yang ketiga. Untuk tingkatan selanjutnya, tingkatan keempat, tingkatan yang lebih rendah lagi, yang ma fihi ittihamu bil kazbi wa nahwi. Jadi yang menunjukkan terindikasi dusta. Fulan itu terindikasi dusta ataupun terindikasi bahwasanya hadisnya palsu. Contoh menggunakan kalimat seperti ini, fulanun muttahamun bil kizb, atau fulan terindikasi berbohong, atau fulan dituduh memalsukan hadis, atau fulan dituduh berbohong gitu. Terus yang kelima, madalla ala wasfihi bil kazbi. Jadi dengan kata-kata yang menunjukkan bahwasanya di fulan itu benar-benar berbohong. Contoh, kazzab, fulanun kazzab, fulan adalah seorang pembohong. Jadi kalau tingkatan atasnya tadi baru dituduh pembohong, tingkatan yang kelima itu emang benar-benar dia itu pembohong. Jadi lebih parah. Yang keenam itu lebih parah lagi.
ma dalla ala mubalighah fil kazab. Nah, yang jadi dia itu benar dengan kata-kata yang dia itu benar-benar berbohong gitu. Dan ini itu yang paling buruk. Contoh menggunakan kata-kata fulanun akzabun nas. Fulan adalah orang yang paling pembohong di antara yang lain. Nah, gitu. Itu adalah tingkatan ke-6. Terus, hukum tingkatan-tingkatan jarh. Amma ahlul martabataini al-ulayain fa innahu la yuhtaju bi hadisihim tab'an lakin yuktabu hadisahum li'tibari faqat fa in kana ahlul martabatah saniyah duna ahli martabatul ula. Untuk tingkatan pertama dan kedua, hadisnya itu boleh ditulis untuk diperhatikan saja. Akan tetapi tidak bisa digunakan sebagai hujah atau digunakan sebagai alasan utama. Dan orang yang berada di tingkatan kedua lebih rendah daripada orang yang berada di tingkatan pertama. Terus yang hukum kedua, amma alul maratib rabi'ah hatta lahir fala yuhtaju bi hadisihim wala yuktabar bihi. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang golongan jarh ketiga sampai ke-6 itu tidak boleh ditulis dan tidak boleh apalagi dijadiin hujah dan tidak boleh dianggap sama sekali. Selanjutnya, kegunaan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil akan sangat berguna terutama terhadap mengetahui kualitas dari seorang perawi dan juga kedobitannya. Sebelum membahas sanad, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang ilmu jarh wa ta'dil sehingga kita mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima dan juga kita akan mengetahui tingkat keadilan dan kedobitan seorang perawi hadis tersebut. Yang jelas, ilmu jarh wa ta'dil akan membantu kita dalam mengetahui kualitas perawi dan dapat membantu kita dalam mengetahui apakah hadis yang diriwayatkan dapat kita pakai sebagai hujah atau sebagai alasan yang harus kita tinggalkan. Apabila seorang perawi dicap jarh oleh beberapa kritik atau beberapa ulama yang belajar ilmu jarh wa ta'dil, maka kemungkinan besar hadis tersebut harus kita tolak. Tetapi apabila seorang perawi mendapatkan banyak pujian dari para ulama hadis, maka kemungkinan besar hadisnya dapat kita terima selama syarat yang lain itu juga terpenuhi. Nah, terus ini macam-macam kitab jarh wa ta'dil ya. Kitab-kitab jarh wa ta'dil. Tadi ada banyak ya kitab jarh wa ta'dil itu seperti yang di slide saya yang sebelum terakhir. Itu ada dari siapa aja tuh. Nah, itu beberapa itu ada kitab yang menjelaskan tentang kesikohan perawi, ada kitab yang hanya menjelaskan tentang kecacatan perawi saja. Tapi ada juga kitab yang menjelaskan tentang kelemahan dan kesikohan perawi dan beberapa aspek lain. Nah, itu ya. Berikut ini adalah karya para ulama yang ada sampai kita. Pertama, Ma'rifatul Ar-Rijal, karya Yahya Ibnu Ma'in. Terus ada Ad-Dulafa'u Kabir dan Ad-Dulafa'u Shagir, karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Terus ada Al-Jarh wa Ta'dil, karya Abdurrahman bin Hatim. Ada At-Siqat, karya Ibnu Hatim. Ada As-Siqat, karya Abul Hasan Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Jili. Terus ada Mizan Al-Iqtidal, karya Imam Jamsuddin. Ada Lisan Al-Mizan, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus ada Tahdhib Tahdhib
karya Ibnu Hajar, juga ada Al-Kamal Al-Asma Ar-Rijal. Al-Kamal fi Asma Ar-Rijal. Nah, karya Abdul Ghani Mudadisi. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangannya saya minta maaf. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.